Oke teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan beberapa tanaman hias saya yang ada di tank saya ini ukuran sekitar 75 kali 45. Di dalam sini ada beberapa tanaman hias, yaitu ada kripto, jenis kripto, terus jenis ini namanya yang daunnya hijau, ini hijau merona, ini namanya Echinodorus iguazu. Nah ini yang sampai sekarang itu peminatnya itu banyak sekali di dunia aquascape. Teman-teman aquascape di Indonesia pasti paham lah tanaman ini dan juga paham harganya. Terus ada jenis ini juga jenis Echi. Kalau ini kan Echinodorus iguazu. Kalau itu kita menyebutnya itu Echi Sukarno. Saya nggak tahu asal usul Echi Sukarno itu dari mana. Cuman dari teman saya itu juga di tempat jualan itu menyebutnya, Mas ini namanya Echi Sukarno, ada namanya Echi Red atau apa gitu lah. Ini jenis Echi. Terus ini juga jenis apa ya kalau namanya ini ya, jenis rotala atau apa ya, jenis rotala. Terus ini yang kayak rumput, ini namanya itu Sagittaria subulata. Jadi kayak tanaman-tanaman rumput gitu yang mau konsep-konsep desain tema natural mungkin bisa. Terus mungkin ada tema Dutch style yang rimbun kayak gitu. Dan di tank ini semuanya itu tanaman yang akarnya ditanam, artinya menggunakan pupuk dasar. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita ke sini. Nah ini yang salah satu mungkin saya bisa mengatakan keunggulan di aquascape saya adalah jenis tanaman anubias. Nah, sepengetahuan saya kalau di dunia aquascape ya, karena saya sampai sekarang kan juga masih belajar, tanaman ini kan namanya anubias. Anubias itu kalau nggak salah berasal dari Afrika ya kalau nggak salah. Jadi di Indonesia itu tidak ada. Di Indonesia itu tidak ada tanaman ini ya. Di sini ada anubias sama kripto ya, samalah dengan ya di tank satunya tadi. Ini kripto green gecko, jenisnya beda. Nah di tanaman anubias ini yang sering kadang ada teman-teman yang kesini untuk belajar bagaimana cara merawatnya, terus bagaimana pupuknya, terus bagaimana keistimewaan tanaman ini. Karena memang tanaman ini itu tidak menggunakan pupuk dasar, itu sudah bisa hidup. Artinya dia itu tumbuh akar di luar, ya kan? Akarnya itu di luar, tanamannya itu hidup. Jadi nggak perlu ditanam sampai dikasih pupuk dasar, itu nggak perlu. Jadi akarnya di luar. Itu kalau dilihat di sini, ini itu cuma saya tempel di batu loh. Nah ini sudah hidup mereka. Jadi nggak terus mati, nggak gitu. Dan di anubias sendiri itu, kalau di sini kan rata-rata anubias nana, ada jenisnya anubias golden, terus ada namanya anubias petit, terus ada namanya anubias pinto. Nah, anubias pinto ini yang paling istimewa karena dia itu mempunyai keunikan tersendiri, bisa mutasi dengan berubah warna menjadi putih daunnya. Ya, itu yang membuat tanaman ini itu istimewa. Saya punya satu ini sampai itu loh, cuma punya apa? Cuma bisa ada bercak putih sedikit. Yang lain itu selagi itu apa? Pupuknya itu cocok, terus manajemen apa perawatannya itu cocok, mereka bisa mutasi warna menjadi putih kayak gitu. Ya ini tank khusus anubias nana, tapi yang ukuran mungkin XL ya. Ini yang saya punya. Selanjutnya di sini teman-teman. Nah di sini ada juga anubias. Nah ini yang satu klam ini namanya. Jadi dia benar-benar rimbun, tapi ada beberapa jenis lagi anubias yang berbeda. Karena di sini memang banyak tanaman anubias, saya akan menyebutkan beberapa jenis anubias. Di sini saya punya anubias coffee, ya, anubias coffee, dan itu memang salah satu anubias yang mungkin berbeda dari anubias nana ini. Kenapa berbeda? Dia itu mempunyai tekstur daun yang apa ya? Dia sedikit agak tebal, ya, tebal dan mungkin coraknya sangat unik sekali. Dari tekstur ini loh ya. Nah, ini sangat unik sekali. Dan di sini ada anubias kopi, terus yang besar daun-daun besar ini namanya anubias barteri farnana.
Jadi satulah Barteri Farnana sama Barteri itu jadi satu di sini. Ya, saya campur jadi satu biar satu kelam aja. Biar kalau anubias kan kita mau ngeset desainnya kan nggak ribet. Artinya cuma di tali di batu, terus setelah itu terus tinggal kita taruh di pojok atau di mana sudah jadi desain, itu sudah bagus. Oke. Terus selanjutnya yang di tank sini saya akan memperlihatkan tanaman yang paling menurut saya itu spesial, yaitu Bucephalandra. Bucephalandra itu sepengetahuan saya sampai sekarang itu Bucephalandra adalah satu-satunya tanaman dari Indonesia yang digemari para scapers atau aquascape, pegiat aquascape di dunia, karena tumbuhan ini berasal dari Kalimantan, Indonesia. Dan saya punya juga beberapa jenis juga. Ini ada buce medium, ada buce mini, terus ada yang warnanya agak biru itu namanya buce mini koin atau apa gitu loh. Saya juga masih belum terlalu paham. Cuman istimewanya tanaman ini itu berasal dari Indonesia, di Kalimantan. Ini saya dapatkan itu kiriman dari teman saya dari Pontianak kalau nggak salah. Itu dapat kiriman tanaman ini. Dan itu harganya juga fantastis. Sampai sekarang itu digemari dari seluruh negara di dunia. Oke. Selanjutnya ini adalah tank pertama saya dulu ketika saya mulai belajar aquascape. Ya, ini tank ukuran 60 kali tingginya berapa ya? Tingginya sekitar 50 atau 45. Di sini saya konsepnya tema natural, yaitu ada beberapa tanaman. Di sini ada moss seperti ya kayak rimbun-rimbun gini. Ini ada moss Pellia sama moss Java moss. Di belakangnya ada Crypto, terus ada Anubias, ada Bucephalandra, sama di sini ada batu lava rock. Ya, ini sedikit untuk konsep saya karena kan saya tidak terlalu bisa membuat konsep desain aquascape yang bagus kayak teman-teman di sana. Ini tank pertama saya belajar, ya. Oke. Selanjutnya ini juga tema natural dari saya. Baru kemarin jadi itu. Ini juga ada beberapa tanaman yang saya ambil dari beberapa tank di sini. Ada Crypto Green, di sini ada Crypto Green Gecko, terus ada Anubias, ya. Ini yang paling spesial ini karena nggak ribet. Terus yang kayak rumput ini itu Sagittaria subulata, ya. Terus ini juga sama, ini juga jenis Anubias, cuman yang kecil. Anubias ukuran S, ya intinya yang masih anakan gitu, ya. Karena istimewanya Anubias itu kan mereka rizomnya itu bisa memanjang, dan bisa menghasilkan anakan. Jadi kayak menggendong anak gitu, ya. Anakan itu ketika ukurannya sudah mulai membesar itu bisa kita potek, dan itu nggak mati, ya. Bisa kita taruh, di suatu saat bisa kita jual karena mereka itu ketika dipotek itu nggak mati, hidup, ya. Ya, keunikan salah satu tanaman yang akarnya di luar ya menurut saya Anubias.